Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Nah, kalau dalam video sebelumnya, itu kita sudah membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah. Nah, sekarang kita menginjak pada restrukturisasi pembiayaan. Jadi pembiayaan yang bermasalah ini akan dibiarkan menjadi macet atau kita tangani untuk dilakukan perbaikan dengan melakukan restrukturisasi. Nah, restrukturisasi pembiayaan itu adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya melalui perubahan struktur pembiayaan. Jadi restrukturisasi ini adalah perbaikan karena nasabah sedang mengalami kesulitan di dalam memenuhi kewajibannya karena usahanya mengalami penurunan. Makanya dilakukan perubahan struktur pembiayaan. Restrukturisasi ini sudah lazim dilakukan oleh perbankan sepanjang memang tujuannya adalah untuk perbaikan nasabah. Nah, tujuan restrukturisasi pembiayaan itu bagi bank dan nasabah. Bagi bank, restrukturisasi itu adalah untuk perbaikan kualitas pembiayaan dan pembiayaannya bisa berlanjut. Kemudian, untuk mengurangi risiko bank dan dapat memberikan kontribusi yang wajar atas nasabah yang dilakukan restrukturisasi. Kemudian bagi nasabah, keuntungannya adalah usaha tetap dapat berjalan dan bisa menjadi sehat kembali. Dan terjadi recovery dari hasil usaha sehingga dapat memenuhi kewajiban kepada bank. Nah, ini adalah tujuan restrukturisasi. Jadi ini bagi bank dan bagi nasabah. Kemudian kalau kita lihat ada larangan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan jika tujuannya adalah yang pertama, apabila bank melakukan restrukturisasi hanya bertujuan untuk menghindari penggolongan kualitas pembiayaan yang rendah. Jadi supaya terhindar dari NPF dilakukan restrukturisasi meskipun tidak ada prospek usaha maupun karakter nasabah yang tidak baik. Jadi semata-mata karena untuk menghindari NPF. Kemudian juga untuk menghindari peningkatan pembentukan biaya cadangan, ya, cadangan penghapusan piutang atau CKPN. Yang juga dilarang adalah menghindari penghentian pendapatan bank. Tapi yang paling banyak dilakukan perbankan adalah untuk menghindari NPF supaya NPF-nya tetap terjaga kecil. Apalagi bank-bank yang NPF-nya sudah mendekati 5%. Itu terindikasi banyak juga yang melakukan restrukturisasi dengan tujuan ini. Padahal sebenarnya ini adalah dilarang oleh OJK. Kemudian, bank dapat melakukan tindakan penyelamatan melalui restrukturisasi apabila prospek dan etikat baik nasabah itu tinggi. Jadi ada pada kuadran di sini. Ya. Jadi mempunyai prospek tinggi dan etikat tinggi, maka bisa dilakukan restrukturisasi. Sebaliknya jika terjadi etikanya sudah rendah, prospeknya rendah, ya saluran hukum.
Ya, etikatnya tinggi tapi juga profitnya rendah, penyelesaian melalui damai. Ya. Jadi yang bisa direstrukturisasi adalah yang pada kuadran ini. Jadi punya prospek yang tinggi dan etikat yang tinggi. Ini syaratnya, ya. Syarat untuk restrukturisasi pembiayaan tadi, itikat atau karakter. Dia masih mempunyai itikat baik dan kooperatif sehingga bisa menjadi partnership bagi bank. Kemudian prospek tadi mempunyai capacity, usaha masih berjalan dan punya prospek yang baik. Jadi ini yang bisa dilakukan restrukturisasi. Kemudian kapan restrukturisasi pembiayaan itu dapat dilakukan? Nah, restrukturisasi pembiayaan itu dilakukan saat kualitas usaha dan kemampuan bayar nasabah itu menurun atau kolektibilitasnya menurun. Jadi jangan sampai identifikasinya terlambat. Nah, kalau terlambat sudah sulit untuk dilakukan recovery atau restrukturisasi. Jadi bank harus bisa mengidentifikasi secepatnya terhadap nasabah-nasabah yang usahanya menurun sehingga sulit untuk melakukan pemenuhan kewajibannya. Atau sudah kolektibilitasnya sudah turun. Kalau ini gampang dilihat ya, kolektibilitas turun sudah langsung terlihat. Tapi yang masih lancar tapi usahanya udah menurun dan ada indikasi kesulitan membayar, ini juga bisa dilakukan restrukturisasi. Nah, kemudian hasil kesimpulan dari laporan monitoring nasabah ya, ini teridentifikasi dan laporan kolektibilitas nasabah. Nah, apa saja tindakan yang dilakukan saat restrukturisasi pembiayaan? Ini bisa juga dengan merubah perubahan margin atau sewa atau nisbah bagi hasil. Atau perubahan jangka waktu pembiayaan. Atau perubahan covenant. Atau kalau memungkinkan juga bisa melakukan suplesi atau penambahan pembiayaan. Juga bisa dilakukan dengan deferred payment atau keringanan tunggakan pokok pembiayaan. Atau yang terakhir bisa dilakukan dengan melakukan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Ya, tapi ini sangat selektif bagi bank. Jarang bank melakukan cara yang terakhir ini. Jadi sangat selektif. Ini khususnya nasabah-nasabah korporasi, konglomerasi ya. Ini biasanya bisa dilakukan, tapi ini cara yang paling terakhir sekali ya. Kemudian siapa yang melakukan usulan restrukturisasi? Jadi usulan restrukturisasi itu dilakukan oleh pegawai bank atau pejabat yang memiliki kewenangan dan tidak terlibat dalam proses pembiayaan sebelum diusulkan restrukturisasi pembiayaan. Jadi pejabat yang mengusulkan restrukturisasi ini tidak boleh terlibat di dalam proses awal pembiayaan. Ya. Kemudian siapa yang memutus? Pejabat pemutus usulan restrukturisasi adalah yang mempunyai kewenangan setingkat lebih tinggi dari pemutus pembiayaan awal. Misalnya, putusan sebelumnya oleh pemimpin cabang. Nah, pada saat restrukturisasi, maka putusannya oleh kepala divisi. Jadi seperti setingkat lebih tinggi dari putusan semula. Demikian juga pejabat yang mengusulkan tidak boleh AO yang mengusulkan di awal. Harus orang AO lain. Kira-kira seperti itu. Negosiasi di dalam restrukturisasi pembiayaan itu juga penting. Ya. Karena negosiasi sebelum analisis dan evaluasi untuk mendapatkan persepsi yang sama antara nasabah dengan bank tentang restrukturisasi. Nah, negosiasi setelah analisis dan evaluasi
untuk mendapatkan kesepakatan. Jadi awalnya sebelum analisis, melakukan diskusi antara bank dan nasabah untuk melihat suatu persepsi terhadap proses restrukturisasi karena ada penurunan usaha. Setelah putusan, maka kesepakatan hasil restrukturisasi. Baru kemudian didokumentasikan dalam berkas pembiayaan. Nah, setelah restrukturisasi disetujui, maka dilakukan perjanjian restruktur pembiayaan. Nah, perjanjian ini terkait dengan perubahan syarat sesuai hasil kesepakatan restrukturisasi. Kemudian akadnya dilakukan adendum dan recapture klausul. Ya, ini recapture klausul, yaitu penegasan bahwa para pihak sepakat jika nasabah wan prestasi, syarat pembiayaan dalam perjanjian restrukturisasi menjadi tidak berlaku dan syarat pembiayaan serta konsekuensinya kembali pada perjanjian semula. Jadi kalau ada wan prestasi maka kembali pada perjanjian sebelumnya, sebelum restrukturisasi. Saya demikian tentang pembahasan tentang restrukturisasi pembiayaan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.